akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan turun di dalam setiap hati kita dimanapun kita. Dia memberkati kita dengan kasih-Nya. Dia memberkati kita dengan damai-Nya. Pagi hari ini biarlah hati kita dipuaskan di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan pujian ini. Kami tahu Engkau ada di mana kami berada. Haleluya. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah dalam masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Mari katakan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah dalam masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku. Mari katakan, haleluya. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
ketika hatimu seperti pujian yang kita naikkan ini, engkau dapat merasakan ketenangan di sana. Karena engkau percaya tangan Tuhan selalu memegang tanganmu. Mari saat kita menaikkan pujian ini, rasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu sedang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap tenang menghadapi apapun yang sedang terjadi saat ini. Bersama-sama kita jalani semua dengan Tuhan. Kita dapatkan ketenangan ketika kita bersama dengan Dia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Biarkan Dia hadir di dalam setiap hati kita. Haleluya. Mari katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Amin. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Haleluya. Oh, tiada ku gelisah. Amin. Daku gelisah akan masa menjelang. Mari katakan, ku berjalan serta Yesus, yes. Maka hatiku tenang. Sekali lagi mari katakan, haleluya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Ya amin. Haleluya. Haleluya. Ya, karena surya akan lenyap. Karena surya akan lenyap. Hatiku jangan gelisah. Haleluya. Amin. Akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku. Amin. Banyakkan tak ku pahami dalam masa menjelang,
mari katakan, banyak hal tak ku pahami. Yesus, inilah iman kami di hadapan-Mu. Terang-Mu bersama dengan kami. Haleluya. Hari-hari yang sulit yang kami lalui Tuhan, membuat kami tidak takut, karena terang-Mu ada di dalam kami, memberi pengertian bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu ya Tuhan. Kami dapat melihat terang-Mu bersinar di dalam setiap batin kami, memberi damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang membuat kami dapat bertahan. Hanya Engkau yang dapat membuat kami dapat melihat. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu pagi hari ini. Kami mau berkata, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Mari katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Katakan dengan iman. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi mari
kebesaran-Mu. Kami Kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada saat pagi hari ini. Biarlah hati kami dapat memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami sukacita, haleluya. Memuji kebesaran, ajaib, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya, amin, amin. Ajaib, kami memuji
dapat merasakan sukacita-Mu mengalir di hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada di hadapan-Mu, sekalipun mungkin kami ada di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di antara kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu, sebab Engkau sudah memberkati kami dengan semua yang Engkau kerjakan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Hari ini saya percaya sukacita Tuhan melimpah di dalam setiap hati kita karena kita mempercayai Dia yang besar ada di dalam hidup kita. Saya rindu di dalam ibadah ini kita mau bersukacita kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, sukacita di dalam Tuhan itulah kekuatanku. Haleluya. Mari katakan, pengharapanku, haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, amin. Yang mati atas Golgota, amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi, mari katakan, pengharapanku hanya Yesus saja, amin. Yang mati atas Golgota, haleluya. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Mari katakan, Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Sekali lagi, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwaku, haleluya. Yesus melepas dosaku, amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Sekali lagi, mari katakan, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan. Katakan, dia gembala, tak mungkin ku kekurangan, amin. Dia penjaga dalam kesukaran, haleluya. Dia di muka saat jalanku lelah, aman, haleluya. Dia tidak, sekali lagi, dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Katakan amin, haleluya. Dalam kesukaran dia dibuka, haleluya. Saat jalanku dalam aman sentosa, dia tidak sekalipun
setia, besar tak usah. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami, yang menenangkan hati dan jiwa kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Sekalipun ada angin dan badai, ada banyak hal yang tidak baik. Hari ini kami mengucap syukur karena sukacita-Mu mengalir di hati kami, ketenangan-Mu ada dalam batin kami. Kami memiliki gembala yang senantiasa menuntun, memimpin, melindungi kami semuanya. Terima kasih buat hari ini kami tetap boleh memuji dan bersyukur kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sebentar merenungkan firman-Mu. Kau memberkati dimanapun kami berada dalam pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Ini minggu yang keberapa, Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat lagi berkumpul bersama. Kita berdoa supaya segera reda suasana dan kita boleh sama-sama kembali beribadah. Haleluya. Tadi di lagu awal kita merenungkan yang baik, yang indah, bahwa memang kita tidak tahu akan hari esok, apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan lakukan, tapi kita tetap percaya, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus. Hari ini saya rindu membaca firman Tuhan dari Mazmur 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Saya baca cepat demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya, Mazmur 126, ini rangkaian dari Mazmur-Mazmur ziarah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bukan Mazmur Daud, karena Mazmur 126 itu ditulis sesudah masa pembuangan. Memang sebelumnya 125 itu Mazmur Daud, 128 juga Mazmur Daud, tapi Mazmur 126 ini adalah Mazmur ziarah yang memperingatkan atau memperingati bagaimana orang Israel ketika keluar dari pembuangan. Saya rindu membaca ayat ini, saya merasa bahwa memang kita hari-hari ini sedang berjuang untuk sesuatu yang baik sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Jadi saya akan beri judul untuk share kita pagi hari ini tentang menabur dengan air mata. Ya, oke, saya akan teruskan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka biasa berkumpul, pergi naik ke Yerusalem dan untuk beribadah bagi bangsa-bangsa, maksud saya suku-suku Israel yang ada di tempat-tempat yang jauh, dan mereka tiap kali memulai ibadah mereka menyanyikan Mazmur 126 ini. Oke, kita akan belajar Mazmur 126. Di dalam 6 ayat yang kita baca itu dibagi menjadi 2 bagian, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bicara tentang suasana sukacita karena bebas dari tawanan. Baru yang kedua ayat 4-6 itu menceritakan tentang pekerjaan sesudah bebas dari tawanan. Jadi ada 2 poin dalam Mazmur 126 ayat 1-6 itu. Nah, kita akan mau belajar beberapa poin ini, tapi khusus saya ingin kita belajar dari poin yang kedua, yaitu ayat 4 dan ayat 6, pekerjaan sesudah bebas dari tawanan. Tetapi sebelum kita membicarakan poin yang kedua, kita harus memastikan bahwa keadaan kita sudah dipulihkan, keadaan kita sudah lebih baik, sekalipun memang sekarang ini kita belum lepas, belum bebas dari wabah yang terjadi, dan bahkan di beberapa daerah sudah diterapkan atau diperlakukan pembatasan-pembatasan, dan ini semakin membuat keadaan kita juga semakin tidak baik.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kitab-kitab Mazmur ini, pengalaman-pengalaman ini tidak hanya bicara tentang hal-hal lahiriah. Pembebasan itu tidak hanya bicara tentang pembebasan secara lahiriah. Memang dalam Mazmur 126 ini, Israel dibebaskan ketika mereka pulang dari Babel, dibebaskan dan mereka bersuka cita. Dan kemudian mereka memuji Tuhan, bersukaria di sana. Bahkan dikatakan seperti orang-orang yang bermimpi. Nah, pertanyaannya adalah, memang ini adalah sudah terjadi. Sudah terjadi. Tapi kita sekarang ini beberapa mungkin belum terjadi. Nah, saya mau mengajak sebelum kita bicara tentang menabur, bicara tentang berdoa, mengerjakan hal-hal yang rohani, saya mau mengajak kita untuk melihat hati kita, apakah kita sudah mengalami pembebasan. Bapak Ibu Saudara, memang keadaan yang tidak baik itu akan membebani pikiran kita, akan membebani perasaan kita, akan membuat kita menjadi tertekan, membuat kita menjadi jenuh, seperti kita ada di dalam tawanan. Jadi memang dalam terjemahan bahasa Inggris, kemerdekaan yang dimaksudkan itu bicara tentang tawanan. Dan kita mungkin tidak ditawan secara lahiriah, mungkin kita tidak masuk penjara secara lahiriah, tapi pikiran dan perasaan kita sekarang sedang tertawan. Kita tidak bisa merdeka, kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa bersuka cita, dan ini membuat kita menjadi sebagai tawanan. Tawanan di dalam roh, tawanan dalam pikiran-pikiran kita. Nah, kalau kita masih dalam tawanan ini, maka kita memang harus berjuang. Saya melihat judul ini ketika kami cerita-cerita, apa bedanya orang menabur dengan air mata dan menabur dengan tidak air mata. Justru sekarang kita belajar bahwa dari keadaan yang tidak baik ini, mungkin beberapa kita sedang meneteskan air mata, sedang berjuang dan sampai meneteskan air mata, tapi percayalah bahwa perjuangan itu tidak akan sia-sia. Amin. Jadi hari ini pastikan berdoa supaya kita bisa merdeka. Kenapa? Karena Yesus sudah memerdekakan kita, Yesus sudah melepaskan kita. Yakinlah bahwa Yesus Tuhan memberi pengharapan kepada kita. Jadi Mazmur 126 itu bicara tentang pengharapan. Oke, saya akan teruskan yang kedua. Jadi poin yang kedua ini akan saya bahas bahwa kita perlu menabur di dalam air mata. Nah, apa yang kita mau tabur itu? Bapak Ibu Saudara, mulai menabur. Menabur di dalam pengertian yang saya tangkap pada hari ini bukan menabur dalam arti kita sedang kesusahan atau kita sedang sedih atau kita sedang frustasi. Tapi justru kita sekarang ini harus berani membalikkan sebuah suasana. Dari kebanyakan suasana yang orang-orang alami atau kebanyakan orang alami sekarang ini memang wajar. Orang sedih, orang stres, orang susah, beberapa menjadi sakit, dan segala macam, itu memang keadaan secara umum. Tetapi saya rindu kita berdoa supaya oleh Yesus dan oleh kemenangannya, oleh kuasa kebangkitannya, kita membalikkan keadaan ini, bukan keadaan yang ada di luar sana, tapi mulai dari keadaan yang ada dalam batin kita. Kita mulai menang dengan hati kita boleh menang dengan perasaan pikiran kita menenangkan hati dan kita mulai menabur. Kita mulai mengerjakan sesuatu yang baru. Jadi kata menabur itu memang bicara tentang pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang baru mulai. Belum mendapat apa-apa. Nah, banyak orang memang di dalam kesusahan ini pengennya mendapat banyak. Ya, saya lihat memang kita bersyukur dalam kesusahan beberapa waktu ini banyak sekali orang-orang juga yang mengucurkan berkat bagi kita saudara-saudara yang berkekurangan. Itu puji Tuhan, itu amin. Tapi saya ingin mengusulkan kepada kita, mengajak kepada kita, justru dalam keadaan yang tidak baik ini, kita mulai belajar memulai sebuah pekerjaan yang benar, yang mulia, yang diibaratkan sebagai menabur. Yaitu memulai sebuah pekerjaan yang baru. Dalam beberapa kali renungan, saya menyampaikan kepada kita bahwa ayo kita memulai sebuah pekerjaan yang baru. Misalnya mulai berdoa di rumah, mulai membaca Alkitab, mulai belajar kembali baca Alkitab. Ini sesuatu yang baru yang mungkin kita tidak lakukan kemarin. Dan ini pekerjaan baru, kita memulai
menabur. Memulai dengan pekerjaan yang baru. Oke, jadi ini indah sekali. Saya mengajak kita, tidak mudah memang, tapi justru ini kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Kita tidak terlena dalam semua yang tidak baik, kita tidak terlena dengan kesusahan, kesedihan ini, tapi kita rindu supaya kita membalikkan keadaan ini dengan menabur sesuatu yang baru. Saya masih ingat ada satu hamba Tuhan berkata begini, memang ketika kita menghadapi badai, kita menghadapi gelombang dan segala macam, kita kadang-kadang memang jadi sedih karena kita tertimpa. Tapi beberapa orang mengajar, ayo kita bangkit dan kita ambil kesempatan bahwa gelombang itu bisa mengantarkan kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Seperti orang main skateboard, ya, main selancar di laut. Mereka justru mencari gelombang yang besar supaya mereka boleh bermain di sana. Nah, kalau kita bisa melihat kesempatan-kesempatan di mana kita justru bisa menikmati yang baik di dalam keadaan yang tidak baik, itulah pengharapan yang sejati. Nah, saya rindu berdoa buat kita sekalian. Ayo kita lihat kesempatan untuk menabur sesuatu yang baru, dan ini akan kita tuai satu kali ketika sudah tumbuh. Nah, saya mau mengajak belajar bahwa mulai menabur. Mengapa menabur dengan air mata atau dengan tangisan? Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tangisan atau air mata di dalam cerita ayat ini tidak bicara tentang perasaan frustasi. Ayat 4 dan ayat 6 itu dua kali itu tidak membicarakan tentang frustasi. Jadi menabur dalam frustasi. Saya lihat justru begini. Karena mereka ini adalah orang-orang yang baru pulang dari pembuangan. Mereka baru pulang dari keadaan yang tidak baik. Mereka di pembuangan tidak menabur, mereka tidak bertani, mereka tidak mengerjakan ladangnya. Jadi ketika mereka mulai pulang dan mulai bisa menabur, saya merasa ada sesuatu yang baru yang mereka rasakan adalah bahwa ini adalah rasa haru karena mereka sudah mulai kembali. Jadi rasa haru, rasa sukacita. Jadi tangisan yang saya bayangkan itu adalah rasa sukacita, rasa haru, karena mereka sudah terlepas dari pembuangan dan kembali ke ladangnya. Jadi ketika mereka menabur dengan rasa haru, ada air mata di sana. Jadi bukan frustasi, bukan kenapa harus menabur, kenapa harus bekerja, kenapa harus berjeli lelah. Bukan itu maksudnya. Tapi rasa haru, karena mereka kembali lagi ke ladangnya. Jadi rasa haru yang luar biasa. Jadi rasa haru karena mereka sudah, kalau kita baca dalam cerita Tawarik, mereka ini kan dibuang 70 tahun di Babel. Dan mereka tidak pernah menabur di sana, tapi mereka akhirnya bisa menabur ketika lepas. Kalau kita baca di dalam Mazmur 137, Bapak Ibu Saudara, mereka pernah ingin menabur, mereka pernah ingin mengerjakan hal-hal yang baik, tapi mereka tidak bisa. Mereka ingin bersukacita, tidak bisa, sampai ada ayat yang berkata begini, mereka ingin kami menyanyi lagu sukacita. Tapi bagaimana kami lagi sukacita? Kami lagi di pembuangan. Jadi ketika mereka ada di pembuangan, orang suruh kita bersukacita. Tapi mereka tidak bisa bersukacita. Jadi hari itu mereka bisa bersukacita, mereka bisa bebas. Jadi ketika mereka sudah keluar dari pembuangan, dan kemudian mereka sampai di kebun-kebun mereka, itu mereka mengalami rasa haru yang serius. Baru selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya juga merasakan bahwa air mata atau menabur dengan tangisan itu tidak berarti penyesalan. Tidak berarti rasa kesedihan karena keputusasaan. Tapi justru yang saya lihat ini bicara tentang menabur dalam kesungguhan hati. Tidak mudah poin yang saya cerita ini. Ketika keadaan kita tidak baik, Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan kita tertekan, memang kita jarang bisa sungguh-sungguh. Kita jarang bisa fokus. Kita jarang bisa mengerjakan dengan segenap hati. Pikiran kita akan terbagi-bagi dan lain sebagainya. Tetapi justru di dalam hal-hal yang tidak baik ini, saya mau mengajak seperti gambaran dari mereka menabur dengan air mata, mereka menabur dengan tangisan, itu bagi saya adalah mereka menabur dengan kesungguhan hati. Sungguh-sungguh. Jadi teman-teman, tangisan itu gambaran dari kesungguhan hati. Mereka serius,
mereka bersungguh-sungguh untuk menanam dan menabur. Nah, sekarang ini mungkin kita tidak bisa sungguh-sungguh untuk ibadah. Beberapa orang justru tidak bisa ibadah, tidak bisa berdoa, tidak mau ibadah, tidak mau baca Alkitab ketika keadaan tidak baik ini. Mereka bertanya, kemana Tuhan, kenapa ini terjadi, dan kami tidak bisa ibadah, keuangan kami juga tidak baik, kenapa Tuhan izinkan ini, dan lain sebagainya. Dan itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, bagaimana keadaan ini kita ubah? Seperti perasaan orang-orang Israel yang menabur pada waktu itu. Mereka menghadapi keadaan itu dengan sukacita. Sekarang kita bayangkan, kira-kira 70 tahun mereka dibuang, dan tanah itu seperti apa? Kebun mereka seperti apa? Kita bisa lihat, atau kita bisa bayangkan, kita bisa bayangkan, kalau kita punya kebun, Bapak Ibu Saudara, kita 1-2 bulan saja tidak lihat, itu sudah jadinya sudah kacau sekali. Sudah semak, belukar, dan lain sebagainya. Apalagi ini 70 tahun. Bisa bayangkan, kebun-kebun mereka selama 70 tahun tidak pernah dirawat, tidak pernah ditanami, tidak pernah digarap, kata orang Jawa. Pasti keadaannya tidak baik. Orang membayangkan hanya menaburnya. Saya membayangkan tidak, proses menabur itu adalah pekerjaan besar. Dan itu membutuhkan kesungguhan hati. Jadi rasa tangis dan rasa haru itu sebenarnya membayangkan bagi saya adalah orang-orang Israel ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka harus kembali membersihkan ladang-ladangnya. Mereka harus mulai menyesuaikan dengan keadaan alam. Mereka harus mulai menyiapkan semua benih-benih. Jadi ketika mereka mengerjakan taburan itu, mereka mengerjakannya dengan segenap hati. Saya bisa memahami, kita bisa juga punya pengalaman. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, Bapak Ibu menyembah dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang disertai dengan air mata. Ada orang yang air matanya dulu baru dia berdoa. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa kalau orang itu air matanya dulu yang keluar karena kesedihan, dia malah nggak bisa berdoa. Tidak dapat bersungguh-sungguh, dia akan terpecah dengan bebannya. Tetapi berbeda ketika seseorang itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, baru dia menangis. Baru dia mengeluarkan air mata. Kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati, tidak terasa air mata kita keluar. Ini kesungguhan hati itu ditandai dengan tetesan-tetesan air mata. Jadi saya mau mengajak kita bahwa mungkin keadaan kita tidak seburuk dengan keadaan orang Israel yang tawan, ya, tapi bahkan keadaan kita tidak sejelek mereka, ya. Kita berdoa supaya wabah ini akan segera berlalu. Amin. Dalam nama Yesus segera berlalu. Kapan terjadi, Tuhan yang punya kemauan, kita yang berdoa. Ya. Jadi saya membayangkan bahwa menabur dengan air mata itu bicara tentang orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Di dalam keadaan yang tidak baik atau yang baik sekalipun. Bukan berarti kalau keadaan yang baik kita tidak bisa meneteskan air mata. Air mata itu tanda kita terharu, tanda kita bersungguh-sungguh, tanda kita remuk hati, tanda segenap semua hati kita, semua pikiran kita ada di sana. Jadi saya mau mengajak di momen hari ini, ayo teman-teman yang selama ini mungkin tidak pernah menabur. Menabur apa sekarang, ya? Yang tidak pernah peduli dengan menabur, ayo kita menabur. Tapi pertanyaan, menabur apa sekarang? Ya, saya boleh kasih poin-poin menabur yang kita bisa lakukan. Misalnya sekarang adalah mulailah memiliki hati untuk mengasihi Yesus. Mulailah memiliki hati untuk mengutamakan Yesus. Mumpung kita punya waktu banyak di rumah, milikilah waktu untuk bersekutu dengan Yesus. Dan ini taburan. Yang kedua, Bapak Ibu boleh mulai belajar firman Tuhan, membaca kembali, memperoleh hikmat, memperoleh pengertian. Ini adalah menabur juga. Kita sedang menabur sesuatu di dalam roh, di dalam iman kita. Dan satu kali ini akan tumbuh. Saya ingat satu kesaksian bahwa 20 tahun lebih yang lalu sebelum saya diutus pelayanan, saya di asrama itu
pekerjaannya. Saya termasuk murid yang hampir jarang diutus pelayanan. Bertahun-tahun saya ada di asrama dan saya sedih, tapi kemudian Roh Kudus mengajar saya, ini kesempatan saya untuk berdoa. Jadi saya punya waktu untuk berdoa, berpuasa, belajar firman Tuhan, berdoa, berpuasa, belajar firman Tuhan. Dan bertahun-tahun itu saya merasa bahwa itu sebuah taburan di dalam dunia roh. Satu kali ketika saya diberi kesempatan pelayanan di luar asrama, semua yang saya tabur ini akan saya tuai. Doa penyembahan yang saya tabur selama saya di asrama itu akan saya tuai. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya diutus pelayanan, kemudian saya di Kalimantan tahun 92, saya pergi dalam penyertaan Roh Kudus dalam banyak berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Kenapa? Kita sudah mulai menabur. Jadi saya sebenarnya sedih karena teman-teman diutus kemana-mana pelayanan, tapi saya tidak. Saya banyak ada di asrama pada tahun-tahun itu. Tetapi saya berdoa, saya sedang menabur. Jadi saya sampaikan tadi, apa yang kita tabur? Kalau kita menabur uang sekarang mungkin beberapa tidak bisa. Sekalipun memang ini kesempatan menabur dalam keadaan yang kurang baik ini. Tapi saya tadi mengajak, menaburlah mulai yang selama ini tidak membaca firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Mulai mengerti firman Tuhan. Kalau perlu menulis pengertian-pengertian yang kita peroleh. Yang Bapak Ibu Saudara tidak punya banyak waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan di gereja, di rumah, tidak bisa konsentrasi. Karena pikiran kita dibebani dengan banyak pekerjaan dan masalah. Ini kesempatan kita. Pekerjaan-pekerjaan kita tidak seberat kemarin. Ini kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ini taburan. Jadi tabur benih. Tabur benih. Saya termasuk juga sedang berdoa. Tuhan, di rumah, hamba Tuhan di rumah. Tidak boleh kunjungan. Tidak boleh ada ibadah bersama. Hamba Tuhan tidak mungkin tidak bicara firman Tuhan. 1 Korintus pasal 6 mengingatkan kepada saya bahwa hamba Tuhan tidak boleh diam, harus bicara. Jadi saya senang jika beberapa waktu ini Tuhan beri kesempatan untuk mulai bicara di online dan segala macam. Ini bagi saya adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Di dalam keadaan yang tertekan, keadaan tidak baik ini kita harus selalu berdoa untuk apa yang bisa kita lakukan sebagai taburan. Saya yakin tiap-tiap kita punya kesempatan untuk menabur. Dan kalau kita tabur dengan segenap hati, dengan air mata. Kalau tadi saya sempat singgung, mungkin juga tidak hanya menabur doa, mulai mendoakan orang lain, mendoakan sesamanya, doa syafaat itu taburan. Bapak Ibu mulai menyembah dalam roh, sungguh-sungguh menyembah, lebih banyak menyembah, itu taburan menjadi diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu mulai baca Alkitab, sungguh-sungguh mengerti firman, itu taburan. Bapak Ibu juga kesempatan untuk memperhatikan orang lain sekarang ini. Banyak orang yang butuh diperhatikan dan semua ingin diperhatikan. Pertanyaannya siapa yang mau perhatikan? Kita lihat di TV-TV orang berbagi segala macam. Kita bisa berbagi dengan apa yang kita bisa, sekalipun tidak dalam kelimpahan. Nah, memang kalau kita punya banyak, kita memberi tidak terpikir. Tapi kalau kita punya sedikit, mungkin dengan air mata juga. Air mata dalam arti sukacita atau juga sedih, tidak apa-apa ya. Kalau Bapak Ibu punya sedikit uang, sedikit berkat, berbagi ya. Aduh, kita sama orang bagi saya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah apa yang kita tabur akan kita tuai. Alkitab menulis bahwa kalau orang menabur dengan air mata, orang menabur dengan tangisan, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Yang kita pikirkan kan sorak-soraknya. Yang kita pikirkan kan menuai dalam kesenangan. Kita menuai dalam panen yang berlebihan. Bukan itu. Kita harus belajar bahwa semua yang baik yang kemudian kita tuai itu tumbuh dari jerih lelah kita, taburan-taburan kita. Jadi kita sekarang ini sedang diajak oleh Tuhan. Ada melihat kesempatan-kesempatan kita untuk menabur. Menabur benih. Menabur sesuatu yang baru yang selama ini tidak kita lakukan. Sekalipun ini tidak baik atau berat bagi kita. Membiasakan hal-hal yang tidak kita lakukan selama ini memang tidak menyenangkan, sukar. Tapi itulah tantangan kita. Jadi saya membayangkan orang Israel ketika menabur dengan air mata. Bercampurlah antara sukacita, bercampurlah dengan kesedihan terharu,
bercampurlah dengan kerja berat yang mereka kerjakan. Itu membuat mereka memiliki semangat yang baru. Jadi, ayo semua kita, dimanapun kita berada hari ini, haleluya, ayo kita bangkitkan semangat kita, milikilah kesempatan-kesempatan di mana kita menabur. Mari, milikilah kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan selama ini, ialah itu menjadi benih yang diperhitungkan oleh Tuhan. Benih yang akan diberkati oleh Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, saya kemarin tanya sama istri, apa bedanya orang menabur dengan sukacita dan menabur dengan air mata? Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang menabur dengan sukacita itu adalah susah digambarkan. Karena orang yang menabur dengan sukacita, orang yang bersukacita itu seringkali bisa lose control. Dia bisa bersukacita, tapi sungguh-sungguh tidak bisa menikmati sukacita itu. Jadi ada orang menabur dengan sukacita, amin. Tapi sebenarnya kita mengajar bahwa menabur itu adalah menabur dengan kesungguhan hati. Orang bersungguh hati juga menangis juga bisa karena sukacita. Jadi orang sukacita saking gembiranya pun bisa menangis. Tapi memang kalau kita pikirkan mana lebih mudah menabur dalam sukacita dengan menabur dalam air mata. Ya, kalau kita bisa pikirkan masing-masing, mana lebih mudah menabur dengan sukacita atau menabur dengan air mata? Mungkin lebih mudah menabur dengan sukacita. Tapi saya mau ingin katakan kepada kita, orang yang menabur dengan sukacita itu kitanya kadang-kadang tidak bisa rasa berkat-berkatnya. Sesuatu yang tergores, sesuatu yang menggores, sesuatu yang akhirnya menimbulkan kesan, itu kadang-kadang manusiawi kita itu melibatkan air mata. Air mata itu membuat orang terkesan dengan pengalamannya. Dan Tuhan juga terkesan dengan pengalaman kita ketika kita melakukan dengan air mata atau dengan segenap hati. Jadi hari ini, minggu-minggu ini, dan kita belum tahu kapan keadaan kita menjadi lebih baik, kalau kita dengar bahwa ternyata yang sakit sudah makin tambah. Kemarin Sumatera Utara 80-an yang positif, sekarang sudah di atas 100. Indonesia sudah 7.000, hampir 8.000 dan tiap hari naik. Artinya kita tidak tahu kapan ini selesai. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak punya pengharapan. Makanya saya senang membaca Mazmur 126 ini, karena saya yakini bahwa air mata yang mereka kerjakan, air mata yang keluar dari orang-orang yang bekerja ini bukanlah air mata putus asa. Bukan air mata penyesalan, bukan air mata karena marah, tapi air mata karena mereka melakukannya dengan pengharapan. Jadi judulnya tadi kan pengharapan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Mari kita menabur, mari kita melakukan hal-hal yang rohani, yang ilahi. Mari kita lakukan hal-hal yang mulia, sekalipun di dalam keadaan yang tidak baik. Justru dalam keadaan tidak baik ini, manusia daging kita ini dipaksa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita memang lebih enak melakukan sesuatu yang menyenangkan daging, sesuatu yang bebas, sesuatu yang yang kita senang dan tidak ada aturannya, merdeka, tetapi di sana tidak ada kebenaran, itu lebih mudah melakukannya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi, contoh yang simpel misalnya ketika kita mulai bisa belajar menerima keadaan ini yang di dalamnya juga Tuhan ada, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan yang dimanapun berada, jika hari ini, sampai hari ini hatimu belum bisa menerima keadaan-keadaan yang ada ini, membuat kita tidak bisa menabur, membuat kita tidak bisa memiliki pengharapan. Memang semuanya menjadi buruk dan mungkin akan menjadi lebih buruk, tetapi kita tetap punya kepercayaan bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Masih ada kesempatan yang Tuhan akan beri. Ketika kita yakin dengan keadaan ini, hati kita akan bersemangat. Hati kita akan memiliki pengharapan kekuatan yang lebih. Tapi juga saya yakin bahwa
ketika orang-orang ini memiliki pengharapan kepada Tuhan, ketika orang-orang ini memiliki imannya Tuhan akan melakukan sesuatu yang lebih, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Tuhan juga senang dengan keadaan ini. Tuhan perhitungkan perasaan, suasana hati kita sebagai kebenaran. Jadi kita sudah untung karena kita bisa mengatasi keadaan kita, tapi juga Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan. Jadi hari ini saya mau mengajak, ayo pilihannya memang tidak mudah, pilihannya memang tidak gampang, tapi ayo kita berjuang untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan sebagai taburan. Jadi kalau mau berdoa sambil menangis, menangislah. Kalau menyembah sambil menangis, menangislah. Sampai air mata keluar boleh. Saya bisa mengamati bahwa dalam beberapa kali saya berdoa, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh sampai air mata kita keluar, sampai kita betul-betul kita pecah remuk hati, itu mendatangkan belas kasihan Tuhan. Kita pernah menulis bahwa persembahan yang luar biasa itu adalah hati yang remuk, jiwa yang hancur. Jadi ketika hati kita remuk, hati kita hancur, itu juga menjadi persembahan. Tapi saya lebih mengartikan bahwa orang yang remuk hati, orang yang hancur hati itu karena kesungguhannya untuk berharap, kesungguhannya untuk berdoa, kesungguhannya untuk percaya, kesungguhannya untuk melakukan hal-hal yang lebih, itu meremukkan jiwanya. Satu korban yang membuat dia hancur, membuat dia remuk. Jadi bukan sesuatu yang timbul dengan mudah. Nah, saya berdoa, ayo, biarlah kita menjadi orang yang juga bersuka cita. Nanti sukacita kita itu tidak bisa diceritakan. Kata Alkitab tadi, kami bersuka cita, kita bersuka cita itu seperti orang yang bermimpi. Jadi taburan itu membuat kita menjadi bersuka cita. Kalau orang Israel dibalik memang, mereka dimerdekakan dulu, baru mereka menabur. Tapi saya berdoa bahwa pembebasan untuk kita ini sudah terjadi dan masih sedang terjadi dan akan terus terjadi. Kita berdoa supaya dunia ini dengan semua urusannya, semua keadaan yang tidak baik tidak akan menjadikan kita sebagai tawanannya. Kita dimerdekakan di dalam Yesus dan Alkitab berkata jika Tuhan memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh akan merdeka. Jadi ayo kita merdeka bersama dengan Tuhan di dalam pengharapannya. Sebelum selesai, saya akan beri catatan penting buat kita. Saya beri catatan begini, penting. Orang-orang di dalam Mazmur 126 ini menabur bukan di dalam keputusasaan. Air mata yang mereka keluarkan bukan karena dalam keputusasaan, tapi justru menabur dengan kesungguhan hati. Jadi judulnya adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Artinya bahwa pemazmur menuliskan ini menjadi juga dorongan buat kita bahwa kita harus tetap menabur. Sekalipun dengan air mata, sekalipun dengan tenaga dan semua daya upaya kita, kita percaya bahwa itu tidak akan sia-sia. Yang kedua, bersegeralah. Saya mau mengajak, bersegeralah kita keluar dari suasana tawanan. Perasaan-perasaan yang tidak baik dan menyesali suasana yang ada ini. Mari bersegeralah keluar sebagai tawanan dan mulailah untuk menabur. Mulailah mengerjakan hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, hal-hal yang menghasilkan sesuatu, hal-hal yang membuat keadaan kita menjadi lebih baik. Menabur dengan segenap hati, dengan bersungguh-sungguh, pasti beroleh hasil yang mendatangkan sukacita. Saya suka berkata bahwa jika di awal kita berlelah-lelah, di awal kita bersungguh hati, di awal kita dengan segenap hati, pasti kita akan menuai sesuatu yang lebih pada akhirnya. Yakinlah bahwa ini kesempatan kita untuk menabur, sekalipun dengan air mata, dengan kesedihan hati mungkin beberapa orang, tapi saya lebih mengajak kita, jangan bersedih hati, tapi bersungguh hati. Kita lakukan dengan segenap hati semua pengharapan, pekerjaan iman kita, dan kita percaya Tuhan Yesus tangannya pasti terulur buat kita.
tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, jemaat Tuhan, tiap kota kita, negeri kita Indonesia ini, bahkan seluruh dunia ini satu kali akan dipulihkan. Ketika ada orang-orang juga sedang mengerjakan hal-hal yang mulia di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Mari taburlah dengan air mata, taburlah dengan kesungguhan. Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kita berdoa supaya ini juga menjadi waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Waktu untuk menabur, memulai sesuatu yang baru. Beberapa kita memang memerlukan satu dorongan, satu keadaan yang memaksa kita harus memulai sesuatu. Mari kita pergunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kita menabur. Sekalipun beberapa kita menabur dengan air mata. Air mata kesedihankah, kesusahankah? Tapi saya mendorong dalam keadaan apapun juga, mari kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Dengan bersungguh-sungguh.
dalam keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan bersama Yesus pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Haleluya. Karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemurahan, penuh kasih, penuh anugerah. Semua indah di dalam Dia. Dia memiliki semua persediaan yang kita perlu. Begitu banyak hal yang baik yang Dia miliki, yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu ketika kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memintanya, Tuhan akan mengerjakannya. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai kesempatan ini untuk mulai menabur dengan air mata, menabur dengan kesungguhan, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saya merasa bahwa beberapa kita ketika keadaan yang baik, kita tidak mempergunakan waktu-waktu yang ada. Teman-teman yang ketika keadaan baik, memperoleh pekerjaan-pekerjaan dan kita mengerjakan tidak dengan segenap hati, tidak mengerjakan dengan sepenuh hati, sehingga pada waktu kesukaran ini banyak di antara kita kehilangan banyak pekerjaan dan kita menyesal. Kenapa kemarin pada waktu ada kesempatan bekerja saya tidak bekerja? Sekarang ketika kita tidak bisa bekerja kita menangis. Mari kita jadikan di pelajaran-pelajaran. Beberapa kita membutuhkan pelajaran dalam dorongan kuasa yang kuat, memaksa kita untuk mengerti bahwa kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Baik untuk melayani Tuhan, baik kita melayani sesama, baik kita melayani keluarga kita di rumah, baik kita bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Mari kita berdoa, jadikan ini seperti kita menabur dengan segenap hati, menabur dengan air mata, menabur dengan sungguh-sungguh, sehingga segenap hati kita, biarlah Tuhan memperhitungkan semua yang kita kerjakan ini, dan Tuhan memberkati kita, amin. Satu kali Tuhan tidak akan pandang hina semua tetesan air mata kita, tidak memandang hina jerih lelah kita, tidak memandang hina pekerjaan-pekerjaan iman kita, pekerjaan-pekerjaan baik kita. Tuhan akan perhitungkan dan satu kali kita akan menuai. Dan kita menuai dengan sukacita, menuai dengan sorak-sorai, karena Tuhan perhitungkan dan Tuhan berkati. Kita berdoa, kita akan memulai sesuatu yang baru sebagai taburan-taburan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, kami dalam keadaan yang tidak baik hari-hari ini, tapi cerahkan pikiran kami, terangi hati pikiran kami, untuk kami tidak lemah dan kami putus asa, tapi biarlah kami akan menabur dengan sukacita, melakukan segala sesuatu dengan pengharapan di dalam Engkau. Teman-teman yang sedang kehilangan pengharapan, teman-teman yang sedang lihat kesuraman-kesuraman di dalam masa depannya, hamba-Mu berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Turunkan terang-Mu, cahaya kebenaran-Mu, hidupkan firman-Mu yang pernah ada dalam batin kami, bahwa Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah jalan yang membuat kami memperoleh kesempatan-kesempatan, Engkaulah pintu yang membuat kami untuk melihat kesempatan-kesempatan yang baru, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Berkati kami semuanya, berkati firman-Mu, berkati kami sudah melayani, berkati semua teman-teman dimanapun berada. Tuhan, damai sejahtera kebenaran-Mu ada bersama dengan kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun kami belum bisa beribadah sama-sama. Tuhan, biarlah kami ibadah di rumah, di tengah-tengah keluarga kami, membangun suami istri dan anak-anak, keluarga-keluarga kami yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus, jemaat-jemaat-Mu semakin bersungguh-sungguh, orang-orang percaya semakin sungguh-sungguh. Hamba-hamba Tuhan akan sungguh-sungguh juga untuk melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami yang sedang dilanda wabah, dan setiap hari bertambah banyak orang yang sakit. Mau berdoa, kami semua berdoa dalam nama Yesus. Berikan kemurahan-Mu ya Tuhan, supaya wabah ini segera berlalu. Berikan hikmat kepada semua rakyat Indonesia ini, kami semua ini, untuk juga dapat mengendalikan diri kami, untuk kami bisa mengisolasi diri kami, supaya kami tidak menularkan penyakit-penyakit ini kepada orang lain. Berkati Presiden kami Indonesia, bersama semua gubernur dan semua bupati wali kota, semua Tuhan berkati, berikan hikmat kepada mereka. Berkati para dokter medis yang berjuang di garis depan untuk menolong orang-orang sakit. Tuhan berkati keluarganya, lindungi mereka, biarlah mereka tetap bersemangat karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Kau memberkati kami.
teman-teman yang sakit berikan kesembuhan, teman-teman yang tertekan berikan kelepasan, teman-teman yang dalam keadaan yang tidak nyaman Tuhan, roh mereka dijamah, beri penghiburan di dalam sukacita, dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dimanapun kami berada. Engkau dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Akhirnya jika kami akhiri ibadah ini, kami akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, angkatlah tanganmu, pandanglah wajah Yesus Tuhan yang penuh kasih, penuh pengharapan kepada kita. Dan akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus akan menolong menghibur kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. In your hands, I surrender.